Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarjana pegon. Karena ada beberapa orang yang gaya berpakaiannya seperti ustadz, gaya berbicaranya seperti ustadz, mengharamkan pajak dengan menggunakan hadis la yadkhulul jannata shahibu muksin. Maka perlu saya jelaskan, apakah benar bahwa hadis ini adalah hadis yang mengharamkan pajak sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang tersebut. Pertama, kita tinjau hadis ini dari segi kekuatannya. Dari segi kekuatannya, para ulama masih berselisih pendapat mengenai kesohehan hadis ini. Ada ulama yang mengatakan soheh, ada juga ulama yang menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Jika hadis ini benar-benar soheh, maka hadis ini bisa digunakan untuk berhujjah dalam permasalahan hukum. Akan tetapi, jika hadis ini ternyata dhaif, sebagaimana sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak bisa digunakan untuk berhujjah atau berargumentasi fi mas'alatil hukmi. Karena hadis dhaif itu hanya bisa digunakan untuk permasalahan targhib wa tarhib. Oke, agar ada pembahasan, anggap saja hadis yang kita bahas ini adalah hadis soheh, agar ada pembahasan. Karena jika kita klaim bahwa hadis itu dhaif, maka sudah tidak ada pembahasan dan hadis ini tidak bisa digunakan untuk mengharamkan pajak. Selanjutnya, kita membahas lafaz shahibu muksin yang terdapat pada hadis tersebut. Shahibu muksin yang ada pada hadis tersebut bukanlah nas, bukan nas. Nas adalah ma la yahtamilu ghairuhu, suatu lafaz yang tidak berpotensi mengarah ke makna yang lain, hanya memiliki satu makna saja. Akan tetapi, lafaz shahibu muksin ini adalah dzohir. Dzohir adalah suatu lafaz yang memiliki beberapa makna, maknanya banyak. Lalu manakah makna yang dikehendaki dalam hadis tersebut? Oke, sekarang kita bahas. Makna yang pertama, berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab Lisanul Arabi, yang dimaksud dengan muks ialah uang yang diambil dari para pedagang di pasar jahiliyah, atau bahasa lainnya ialah pungli, karena ia mengambil uang para pedagang tanpa hak. Sehingga jika makna ini kita terapkan dalam hadis tersebut, maka yang dimaksud dari hadis itu ialah tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungli atau pungut liar, bukan pajak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua daripada muks menurut Ibnu Arabi ialah uang yang dipungut oleh pengelola zakat setelah pemungutan zakat itu selesai. Artinya apa? Ada pengelola zakat mengumpulkan harta-harta zakat. Setelah harta zakat ini terkumpul, ia ambil harta zakat ini untuk kantong pribadinya. Maka jika makna ini kita terapkan dalam hadis tersebut, maka yang dimaksud ialah tidak akan masuk surga pengelola zakat yang dolim, bukan pajak. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, menurut Imam Al-Baihaqi, muks itu artinya kurang. Kalau sohibu muks berarti orang yang mengurangi. Jika makna ini diterapkan dalam hadis tersebut, maka seorang amil itu adalah orang yang mendapatkan mandat dari pemimpin untuk mengelola zakat. Ketika ia mengurangi harta zakat kepada sohibul hak, orang yang berhak menerima zakat, maka ia juga termasuk sohibu muksin. Kayak gitu. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak akan masuk surga orang yang mengurangi harta zakat kepada orang yang berhak menerima zakat itu. Ini juga termasuk kategori orang yang dolim, bukan pajak. Dan makna yang keempat daripada muks yang terdapat dalam hadis itu ialah pajak yang diambil secara sewenang-wenang yang muncul pada awal kemunculan Islam. Pajak itu diambil tanpa hak. Pajak itu juga dibebankan kepada rakyat tidak secara adil. Pajak itu bukan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, tidak. Akan tetapi, pajak itu ditujukan untuk raja-raja, untuk para pemimpin, penguasa, untuk memenuhi kesenangan-kesenangan mereka. Dari sekian banyak makna sohibu muks itu, lalu manakah yang dimaksud sohibu muks yang terdapat dalam hadis itu? Menurut beliau, Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya, yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata shahibu muksin itu adalah tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim. Makna yang keempat ini, meskipun
yang dimaksud sahibul muks yang terdapat dalam hadis itu ialah makna yang keempat, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pajak yang ada di Indonesia itu hukumnya haram menggunakan hadis ini. Karena konsep pajak yang terdapat dalam hadis itu dengan pajak yang ada di Indonesia itu berbeda. Konsep pajak yang diharamkan dalam hadis itu menggunakan makna yang keempat itu adalah pajak itu dipungut untuk kepentingan raja, bukan untuk rakyat. Sedangkan pajak yang ada di Indonesia itu adalah suatu pajak harta yang dipungut dari rakyat, dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat. Jadi jelas konsepnya berbeda, sehingga hadis ini tidak bisa digunakan untuk mengharamkan perpajakan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana jika perpajakan di Indonesia itu dikorupsi? Maka yang haram itu adalah korupsinya, bukan pajaknya. Seperti itu. Salam sarjana pegon.